Belum muncul ya, sorry. Bahasan kita adalah terkait dengan pengantar ergonomi. Jadi mungkin teman-teman bisa membayangkan ini ya, beberapa situasi yang kita alami sekarang ya saat ini bahwa ya mostly sebagian besar waktu kita sekarang mungkin banyak digunakan untuk berinteraksi dengan komputer, terutama mungkin terkait dengan selama pandemi ya. Jadi selama pandemi kemudian aktivitas kita menjadi lebih banyak berinteraksi dengan komputer, entah itu untuk bekerja ataupun dengan aktivitas kalau teman-teman berarti kuliah dari rumah ya, school from home. Nah, di sini kita ketika melakukan aktivitas dengan komputer, salah satunya adalah idealnya kita berinteraksi dengan komputer dalam posisi duduk seperti ini, badan tegak, kemudian kita duduk manis di kursi, kemudian laptop ada di meja yang depan kita, komputer juga sama di atas meja. Ya idealnya adalah kalau misalkan kita bicara terkait dengan prinsip ergonomi itu bagaimana posisi kita tegak gitu, atau posisi tubuh itu berada dalam posisi netral. Nah, cuma yang dimasalah adalah mungkin selama aktivitas WFH ya atau school from home, mungkin beberapa posisi tubuh kita ini jauh dari kata ergonomis gitu. Kalau kata orang misalkan ada dari kita yang mungkin berinteraksi dengan komputer dengan cara misalkan berbaring seperti ini gitu ya, badan agak menyamping, kemudian kemudian posisi tubuh kita seperti ini ya, agak bending di bagian pinggang bawah, ataupun juga ada yang tengkurap, ada yang pernah kuliah gitu ya, sekarang mungkin sambil seperti ini, duduk sambil nyender, ataupun juga laptop di bawah. Nah ini di sini ternyata posisi-posisi ini ternyata bisa berakibat pada hal-hal yang tidak ergonomis gitu ya. Bisa berpengaruh terhadap permasalahan seperti misalkan masalah dalam low back pain, jadi posisi punggung bawah gitu ya akan bermasalah, atau bisa juga sakit pada bagian pergelangan tangan. Nah ini yang kemudian kita kenal dengan istilah ilmiahnya adalah carpal tunnel syndrome ya. Nah ini salah satu masalah yang mungkin muncul di sekitar kita seperti itu. Atau misalkan kalau sekarang ya kita banyak berinteraksi dengan gadget juga ya, dengan handphone, ya smartphone, laptop ini adalah teknologi yang saat ini kita sering gunakan juga saat pandemi ya. Entah itu untuk mencari informasi, ataupun juga edukasi, meeting, ataupun juga hiburan, game gitu ya. Dimana menggunakan smartphone atau laptop ini digunakan juga sebagai aktivitas untuk bekerja dan sekolah. Namun tentunya penggunaan smartphone ini bisa berakibat pada permasalahan gitu ya. Jadi salah satunya adalah terkait dengan text neck syndrome. Ada yang pernah dengar mungkin istilah text neck syndrome ini? Jadi text neck syndrome di sini salah satu gejala ya, biasa kita temui ketika misalkan stres yang kita rasakan di bagian leher bawah. Kenapa kok bisa muncul gitu ya? Salah satunya adalah karena penggunaan dari smartphone. Nah idealnya kan kalau dalam prinsip ergonomi itu kan postur tubuh kita itu berada posisi netral seperti ini ya. Tapi dalam beberapa kasus itu seringkali mungkin kita menggunakan smartphone dengan cara posisi kepala kita agak tundukkan, agak menunduk, entah itu 15 derajat, 30 derajat dari posisi netral, dan itu ternyata dari beberapa penelitian ini memberikan beban yang berlebih bagi leher kita. Nah ini yang kemudian menimbulkan cedera stres pada bagian punggung kita, bagian leher kita akibat posisi bungkuk ataupun menekuk pada bagian leher. Nah itu, dan tidak hanya ketika kita berkaitan dengan atau berinteraksi dengan smartphone saja, tapi juga dengan menggunakan
laptop gitu ya. Nah, ini salah satu kendala atau permasalahan ketika kita berinteraksi dengan gadget kita gitu ya. Nah, selain ini ya, selain kan terkait dengan ini aspek dari biomekanika atau postur, penggunaan smartphone ini juga berpengaruh terhadap kaitannya hormon melatonin gitu ya. Ini mungkin teman-teman yang fast track mungkin pernah saya ngasih materi terkait ini ya. Mungkin saya nggak tahu apakah masih ingat atau enggak gitu ya. Di materi terkait dengan lighting, di situ saya sebutkan bahwa cahaya baik itu terutama cahaya buatan ya, ini akan berpengaruh terhadap produksi dari hormon melatonin, yaitu hormon yang berpengaruh terhadap kualitas tidur gitu ya, melatonin hormon. Nah, ketika kita menggunakan smartphone, tidak kita sadari bahwa cahaya di smartphone ini dia bisa menghasilkan paparan LED dengan spektrum gelombang warna biru gitu ya. Di mana gelombang warna biru ini ternyata dari banyak penelitian itu dia menghambat laju produksi dari hormon melatonin. Nah, laju produksi dari melatonin ini tentunya akan mempengaruhi kualitas tidur kita, dan banyak hal ini ternyata juga berpengaruh terhadap banyak ritme sirkadian ataupun juga performansi kita. Nah, ini salah satu kelemahan ketika kita menggunakan smartphone gitu ya. Ya, mungkin teman-teman kalau memperhatikan di smartphone ya, di situ ada aplikasi yang bisa difungsikan untuk memblok cahaya warna biru dari smartphone kita. Tapi secara prakteknya cahaya biru ini tetap nggak bisa diblok, atau masih akan ada beberapa hal yang ya masih adalah beberapa bagian dari spektrum tersebut yang akan berpengaruh terhadap hormon melatonin kita, seperti itu. Selain produk ini ada produk lain kaitannya dengan remote control ya. Jadi kalau misalkan kita perhatikan remote control kita itu ya, untuk televisi terutama ya, ada banyak sekali tombol gitu ya. Ada tombol angka 1 sampai 9 plus 0, kemudian ada yang menggunakan ada tombol-tombol lainnya yang di bawahnya mungkin hampir mirip gitu ya. Di sini muncul dan dianggap sangat complicated ya, sangat kompleks dan membingungkan bagi penggunanya. Nah, sebagai solusi di sini kemudian saat ini muncul ya beberapa remote TV yang didesain dia hanya menggunakan beberapa tombol saja. Jadi lebih simple gitu ya. Jadi kalau misalkan sebelumnya di situ ada banyak sekali tombol, kalau kita lihat di sini ya, tombolnya ada banyak, tapi kemudian tombol-tombol ini dihilangkan jadi hanya beberapa tombol saja seperti ini. Nah, apakah kemudian menyelesaikan masalah? Beberapa mengatakan ternyata terlalu simpel ini belum tentu menjadi solusi yang baik gitu ya, belum bisa menjadi solusi terkait dengan ini. Nah, dari sini kemudian perlu kita pikirkan terkait dengan sebenarnya solusinya apa buat manusia ketika dia berinteraksi dengan produk-produk tersebut. Entah itu dengan misalkan komputer atau gadget kita, gimana sih caranya ketika kita berinteraksi dengan produk-produk tersebut. Atau misalkan terkait dengan ini ya, tadi misalkan pakai smartphone, gimana caranya agar misalkan hormon melatonin itu tidak tertahan produksinya, laju produksinya bisa berproduksi secara lancar dan seterusnya. Nah, di sini kemudian muncul salah satu solusinya adalah ergonomics atau human factors. Meskipun dalam beberapa penelitian atau beberapa hal di sini terjadi salah kaprah gitu ya, bahwa ergonomics atau ergonomi itu seringkali disebut sebagai sesuatu yang nyaman. Makanya biasanya diasosiasikan ada istilahnya kursi yang ergonomis gitu ya. Jadi mungkin beberapa tempat di situ mungkin menjelaskan ergonomi itu yang berkaitan dengan kursi. Oke, nggak jarang juga orang mengatakan kalau kita bicara terkait dengan ergonomi itu mungkin mereka berasosiasi berarti kaitannya dengan
kursi yang ergonomis. Maka meskipun sebenarnya nggak cuma itu saja terkait dengan ergonomics gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih ergonomi itu ya? Nah, saya sini coba ingin mensurvei teman-teman ya. Teman-teman silakan mungkin bisa mencoba membuka menti.com. Coba buka menti.com, kemudian memasukkan ini ya. Nah, di sana sudah muncul mungkin ya. Jadi silakan masukkan kode 3074 4808 atau bisa juga teman-teman menggunakan link berikut ya. Jadi menti.com kemudian /hy55DIKK5Y gitu ya. Apa itu ergonomics? Ya, dia menjawabnya human factors. Ada yang lainnya mungkin? Ya, silakan diisikan ya. Apa itu ergonomics menurut teman-teman? Kok baru satu ya yang masukkan ya? Ayo, apakah ada mempermudah, kemudian kenyamanan, ada juga aturan kerja, ada penyesuaian, kayak ada apa lagi kah ini? Interaksi, kenyamanan, kayak memanusiakan manusia. Berarti sebelumnya belum manusia ya. Produktivitas manusia, oke, ada anatomi, disabilitas, oke, interaksi manusia terhadap teknologi, elemen lain dengan manusia dalam sistem, hubungan manusia, ya, oke. Kemudian apa lagi nih ya? Oke, udah 15-an ya. Sini ada 20-an orang. Ya, apa itu ergonomics ya? Ingat. Oke ya, kira-kira ini ya. Banyak kan mungkin udah banyak mengisikan, ada fitting the task to the human mungkin ya. Antropometri, produktivitas manusia, dan seterusnya. Ya, kita coba lihat ya ke definisi antropometri, definisi ergonomi ya. Bentar, mana tadi ya. Jadi kalau kita mengacu ke ergonomi, definisi dari ergonomi, di sini terutama di TI UGM ya, kita mencoba menggunakan definisi dari IAA. Jadi ergonomi di sini merupakan disiplin ilmu yang dia concern dengan understanding, pemahaman terkait dengan interaksi, gitu ya, interaksi antara manusia dengan elemen lain yang ada dalam sistem. Ya, di situ tadi kalau kita perhatikan ada yang menuliskan gitu ya, hubungan manusia dengan elemen lain dalam sistem, yaitu definisi dari ergonomics. Gitu ya. Jadi ergonomi di sini
kita mencoba melihat interaksi antara manusia dengan elemen-elemen lain yang ada dalam sistem. Nah, elemen ini bisa berupa misalkan tugas, bisa juga dengan lingkungan, ataupun juga bisa dengan hal-hal yang lainnya. Nah, itu yang definisi yang pertama. Terus kedua, itu adalah berkaitan dengan profesi yang dia mengaplikasikan teori, kemudian prinsip-prinsip, data, ataupun metode dalam desain, di mana targetnya adalah mengoptimalkan human well-being. Jadi mengoptimalkan istilahnya mungkin ya kesejahteraan gitu ya, kesejahteraan dari manusia dan juga overall system performance. Nah, kalau kita perhatikan di sini human well-being itu berada di bagian paling depannya. Tidak sekedar kita melihat sistem performance saja, tapi juga manusia ini perlu dipertimbangkan. Nah, dari sinilah kemudian kita bisa mencoba menarik kesimpulan atau beberapa hal ya terkait dengan definisi dari ergonomi. Ada dua notes itu. Yang pertama adalah ergonomi ini merupakan disiplin ilmu yang dia concern dengan understanding antara interaksi manusia dengan elemen-elemen yang lain yang ada dalam sistem. Jadi di sini tentunya yang perlu kita garis bawahi adalah terkait dengan interaksi antara manusia dengan sistem. Nah, kita ketahui bahwa manusia ini memiliki kapabilitas dan keterbatasan. Ya, kapabilitas dan keterbatasan di sini tentunya berkaitan dengan misalkan faktor kognitifnya, secara psikologisnya. Jadi nanti teman-teman misalkan belajar terkait dengan ergonomi kognitif gitu ya, di situ kita tahu bahwa manusia itu memiliki keterbatasan, misal terkait dengan berapa banyak sih memori yang bisa disimpan, atau seperti apa sih proses dalam human information processing, seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan ada kapabilitas dan juga keterbatasan dari manusia dari sisi kognitifnya. Atau misalkan secara fisiologis, jadi ada keterbatasan juga terkait dengan bagaimana manusia itu nanti merespons elemen-elemen yang ada di sistem itu seperti apa, dari sisi fisiologis ataupun juga dari sisi fisiknya. Nah, ini tentunya berkaitan dengan kapabilitas dari manusia. Nah, kemudian selain kapabilitas manusia ini kita lihat di sini ada elemen-elemen dari sistem, di mana elemen dari sistem ini tentunya memiliki feature dan karakteristiknya. Misal terkait dengan misalkan kalau berinteraksi dengan suatu task atau tugas, itu ada kaitannya dengan durasinya, atau mungkin dengan task demand-nya. Nah, ini yang kemudian dalam ergonomi kita mencoba memahami interaksi-interaksi tersebut. Nah, yang jadi masalah adalah antara antara manusia dan sistem ini kadang terjadi ketidaksinkronan atau tidak match gitu ya antara kapabilitas dengan karakteristik yang ada dalam sistem. Dalam artian gini, sistem itu mengharapkan suatu pekerjaan itu demand-nya melebihi yang ada. Tapi sebaliknya, kapabilitas dari manusia itu terbatas, tidak bisa memenuhinya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya yang terjadi adalah overall system performance ini mengalami penurunan, kemudian human well-being-nya atau dalam tanda petik tadi ya, kesejahteraan manusianya itu menjadi mengalami penurunan. Nah, dari sini kemudian kita melihat ke definisi ergonomi yang kedua, berkaitan dengan yang dikeluarkan oleh IEA ya. Jadi ergonomi di sini ini mengaplikasikan teori, prinsip, data, dan juga metode dalam desain untuk mengoptimalkan human well-being-nya dan juga overall system performance. Jadi di sini biasanya kita tambahkan dalam ergonomika itu kita mengenal yang namanya intervensi, di mana intervensi ini mencoba menjembatani antara bagaimana manusia dan sistem itu berinteraksi sehingga yang semula overall performance mengalami penurunan itu bisa naik, ataupun juga human well-being itu juga mengalami kenaikan. Seperti itu. Nah, ini adalah definisi dari ergonomi yang kan kita pahami atau yang kita gunakan dalam riset-riset ergonomi di dan industri. Seperti itu. Nah, kita ambil contoh misalkan seperti ini ya. Kita punya case adalah aktivitas dari firefighter.
firefighter ketika dia melakukan aktivitas pemadaman. Nah, di sini kita lihat firefighter, pemadam kebakaran, itu tentunya mereka memiliki kapabilitas dan juga limitasi, keterbatasan. Kapabilitasnya apa? Kapabilitasnya adalah mereka biasanya well trained, jadi secara fisik itu mereka sudah di training untuk bisa melakukan aktivitas fisiknya di lingkungan yang ya tentunya lebih panas gitu ya. Kemudian karena mereka akan ditugaskan untuk melakukan pemadaman di area yang katakanlah misalkan di situ sangat panas, maka di sini mereka sudah terbiasa untuk bekerja dalam lingkungan yang panas. Jadi heat stress ini bukan masalah bagi mereka, seperti itu. Namun dari sisi human aspeknya, ini mereka punya batasan. Bahwa temperatur tubuh itu tidak boleh melebihi batas maksimalnya, yaitu di sini kalau dari ISO ya, standar dari ISO ataupun NIOSH itu disebutkan bahwa temperatur tubuh itu tidak boleh melebihi batas maksimalnya, yaitu 38,5 derajat Celcius. Artinya kalau misalkan dia melebihi temperatur itu, ini tentunya akan berakibat pada yang namanya hyperthermia. Nah, itu sangat bahaya bagi pemadam kebakaran. Nah, ini dari sisi human aspeknya. Kemudian kita lihat dari elemen sistemnya bagaimana. Dari sisi elemen sistemnya itu kita lihat pertama terkait dengan tasnya atau tugasnya. Tugasnya di situ tentunya adalah physical work, aktivitas kerja fisik dengan tingkatannya adalah beban kerja yang berat. Kemudian lingkungannya itu adalah temperatur tinggi, meskipun kita tahu bahwa mereka sudah terlatih untuk atau terbiasa bekerja dalam kondisi heat stress. Namun di sini kondisi api ini tentunya tidak bisa diprediksi, temperaturnya harus bisa sampai berapa derajat Celcius. Nah, di sini satu elemen sistem yang mau nggak mau harus dialami atau dihadapi oleh firefighter. Nah, di satu sisi kita tahu bahwa firefighter ini mereka dilengkapi oleh APD, PPE ya, personal protective equipment, di mana di situ harapannya bisa melindungi para pemadam kebakaran dari api. Makanya biasanya PPE ini didesain agar ketika mereka menerobos api itu tidak sampai melukai atau tidak sampai membakar para tenaga medis ya, firefighter gitu ya. Nah, di sini ya idenya bagus bahwa PPE ini bisa melindungi, tapi di satu sisi PPE ini ternyata dia menjadi semacam heat stress tambahan. Karena apa? Karena idealnya temperatur tubuh itu bisa dilepas ke lingkungan melalui evaporasi berkeringat. Nah, namun PPE yang ada ini ternyata dia didesain untuk kebanyakan itu dia menghalangi keringat. Padahal keringat ini idealnya dia bisa menguap kemudian membawa panas ke lingkungan. Nah, di sini kemudian menjadi heat stress tersendiri. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah seringkali yang terjadi adalah tingkat kelelahan yang dialami oleh para pemadam kebakaran ini jadi sangat tinggi. Jadi mereka mudah lelah, terutama ketika mereka melakukan aktivitas di lingkungan ini ya, pemadaman gitu ya. Makanya biasanya durasi kerjanya itu nggak sampai berjam-jam, tapi biasanya limited 30-an sampai 40 menit, seperti itu. Terus di satu sisi, ini juga berpotensi menimbulkan dehidrasi dan juga hyperthermia. Karena lingkungan yang panas ini akan meningkatkan temperatur dari tubuh. Nah, dalam banyak kasus di sini hyperthermia ini kemudian berakibat pada terjadinya heat stroke, ya, atau stres panas akibat lingkungan yang ada. Nah, di sini dalam ergonomi itu kita perlu mempertimbangkan selain interaksinya tadi antara firefighter dengan kondisi lingkungan kerjanya, maka di sini perlu ada beberapa intervensi ergonomi. Di mana intervensi ergonomi itu kita, kalau misalnya kita belajar terkait dengan hazard gitu ya, ada beberapa tahapan, yaitu hazardnya dihilangkan, dieliminasi, seperti itu.
Cuman masalahnya nggak bisa dieliminasi dengan mudahnya, karena target atau pekerjaan dari pemadam kebakaran itu kan dia menghilangkan api sebagai bahaya. Jadi di situ tentunya nggak bisa dihilangkan. Kemudian intervensi yang kedua yang bisa dilakukan tentunya dengan menggunakan engineering control. Nah, beberapa yang sudah dilakukan terkait dengan engineering control itu adalah dengan mendesain peralatan-peralatan kerja untuk pemadaman ya, sehingga pemadaman api bisa lebih cepat. Tapi di sini sebagian besar itu bulky. Kemudian alternatif lainnya bisa dengan administrative control. Nah, ini yang kemudian dalam ergonomi itu bisa kita lakukan ya. Misalkan dengan pengaturan siklus untuk kerja dan istirahat itu seperti apa, berapa persen dia harus bekerja, berapa persen istirahat, termasuk juga strategi cooling body cooling gitu ya, pendinginan tubuh. Nah, ini yang salah satunya yang saat ini saya sedang kerjakan gitu ya dalam riset bagaimana menemukan strategi untuk pendinginan tubuh gitu ya ketika seorang dia menggunakan APD. Dan yang kami bahas itu nggak cuma sekedar terkait dengan APD untuk firefighter ya, tapi di sini ya yang sedang kami lakukan adalah bagaimana kita melakukan pemadaman kebakaran, bagaimana melakukan pendinginan tubuh ketika seorang itu dia menggunakan APD. Salah satu case-nya adalah untuk APD tenaga medis seperti itu. Atau bisa juga mendesain SCBA gitu ya. SCBA ini maksudnya adalah alat bantu untuk pernafasan, di mana ini sangat diperlukan sekali oleh tenaga medis gitu ketika dia menggunakan firefighter ya, jika dia melakukan proses pemadaman kebakaran seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana ergonomi gitu ya. Definisi dari ergonomi menurut IEA atau International Ergonomic Association. Seperti itu mungkin. Ya, saya yakin teman-teman mungkin sudah pernah dapat materi ini ya. Termasuk juga mungkin historinya, sejarahnya, bagaimana ergonomi ini muncul dan seterusnya. Nah, prinsip-prinsip dari ekonomi di sini ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan ya ketika kita mendesain atau ya mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi dalam pekerjaan ataupun mendesain suatu produk. Yang pertama itu harus kita pahami bahwa manusia itu adalah aset penting yang harus dilindungi. Makanya di sini dalam ergonomi poin utamanya adalah bagaimana kita memanusiakan manusia. Seperti tadi mungkin ada yang menulis di ini ya, di Menti, bahwa ergonomi itu adalah bagaimana memanusiakan manusia. Sebenarnya nggak cuma memanusiakan manusia, tapi memanusiakan teknologi. Nah, teknologi di sini seringkali adalah menjadi fokus dalam desain. Terutama produk designer ya, biasanya mereka akan mempertimbangkan teknologi terlebih dahulu, kemudian baru mempertimbangkan aspek dari manusianya. Padahal kita tahu bahwa target dari desain itu adalah, atau teknologi yang ada itu adalah sebagai tool untuk membantu manusia. Nah, ini adalah prinsip dari ergonomi yang mungkin seringkali terabaikan gitu ya. Jadi teknologi first dan human. Padahal sebenarnya kita harus pikirkan bahwa teknologi itu diadakan untuk membantu manusia. Berarti di sini aspek manusia itu menjadi hal yang penting ketika kita mendesain suatu produk. Gitu. Tentunya ergonomi ini bertujuan juga untuk mempromosikan quality of life, kualitas hidup dari manusia tentunya. Nah, makanya di sini ada teknologi yang digunakan untuk tool untuk mengassist atau membantu manusia. Nah, karena manusia itu pada prinsipnya adalah ya beragam ya, bermacam-macam gitu ya, ada perbedaan, ada individual differences, maka dalam mempertimbangkan desain itu kita harus mempertimbangkan bahwa ada perbedaan individu. Minimal kita lihat bahwa antara cowok sama cewek itu berbeda. Maka di situ kita harus pertimbangkan bahwa antara dua gender ini perlu kita pertimbangkan bahwa ketika mendesain suatu produk itu kita perlu mengakomodasi setidaknya satu aspek ini, yaitu gender.
Atau mungkin ada juga kaitannya dengan ini ya, ethnic racial differences gitu ya, perbedaan suku atau etnis itu tentunya akan berbeda, termasuk juga culture. Nah, culture di sini tidak hanya sekedar suku gitu ya, tapi bisa dalam hal lain. Culture dalam hal misalkan budaya dalam berorganisasi atau kebiasaan dalam hidup itu tentunya memiliki perbedaan, dan ini tentunya hal-hal penting dalam ergonomi yang perlu kita pertimbangkan. Nah, terkait dengan ini, ergonomi ini menjadi responsibilitas dari atau tanggung jawab semua stakeholder, yaitu dari sisi influencernya. Influencernya di sini adalah government, pemerintah, ataupun regulator, atau pemberi standar. Makanya di sini sekarang ada ISO ya, International Standard Organization gitu ya, di mana nih salah satunya adalah bagaimana prinsip ergonomi itu masukkan dalam desain. Jadi kalau teman-teman cek di websitenya ISO ya, di situ sekarang nggak cuma standar terkait dengan produk saja, tapi standar yang berkaitan dengan misalkan interaksi antara manusia dengan produk atau dengan sistem seperti itu. Jadi itu perlu hal yang perlu dipertimbangkan juga. Kemudian ergonomi ini juga tanggung jawab dari decision makers, gitu ya, pengambil keputusan. Kemudian sistem expert di sini tentunya seperti teman-teman nanti ya, industrial engineer yang mana berinteraksi langsung dengan atau belajar langsung terkait dengan ergonomics, atau bisa juga human factor specialist gitu ya, ataupun juga sistem actors-nya, entah itu pengguna produk atau pekerja ataupun juga pengguna dari sistem atau jasa yang digunakan. Nah, ini ergonomics itu menjadi tanggung jawab semua orang jadinya, seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang tanyakan mungkin dari teman-teman. Saya persilakan, mungkin bisa diketikkan di chat gitu ya, atau bisa juga mungkin dengan menyalakan ini ya, mikrofonnya. Monggo saya persilakan kalau ada pertanyaan. Mau nanya Pak? Oke, silakan Mas Mas Fahrudin. Berkaitan dengan ergonomi itu ada juga yang decision maker ya Pak. Itu misalkan kalau kaitan antara teknologi dengan manusia ya, misalkan di dalam krisis energi itu kan bahan bakarnya pakai beda-beda. Kalau renewable energy dia kan ini ya, keterbatasannya kan, ketersediaannya tidak berlangsung sepanjang masa dan lebih fluktuatif dibandingkan dengan energi yang non renewable. Nah, seperti itu bagaimana kaitannya dengan peran ergonomi di dalam menyeimbangkan hal tersebut, misalkan di dalam decision maker terkait beberapa negara juga mengalami sampai krisis energi. Itu yang satu. Terus yang kedua terkait dengan dampak teknologi terhadap manusia, misalkan ada yang penggunaan gadget secara terus-menerus, misalkan anak di bawah umur, akhirnya banyak yang dia itu kecanduan, terus nanti ada yang mengalami gangguan mata. Nah, hal ini bagaimana agar peran ergonomi itu mengantisipasi dampak hal tersebut terhadap dari sisi manusia tadi. Terima kasih Pak. Oke, makasih Mas Fahrudin. Ini pertanyaannya berat ya, terkait dengan pertama energi gitu ya. Ya, krisis energi gitu ya. Ya, termasuk juga mungkin di Indonesia juga mulai dirasakan adanya energy shortage gitu ya. Nah, gimana peran ergonomi gitu ya? Kira-kira di sisi mana ergonomi itu kemudian bisa berperan gitu ya. Nah, terkait dengan energi gitu ya, mungkin teman-teman mungkin saya tahu pernah mengalami atau pernah dengar atau enggak gitu ya, dimana untuk menghemat energi gitu kan, biasanya bukan dari ini ya, decision maker, bukan dari pengguna saja, tapi biasanya dari regulator ataupun juga decision maker itu menyarankan, oke, karena krisis energi di sini kita perlu pertimbangkan
misal pengaturan terkait dengan AC gitu ya. AC kemudian agar energinya hemat, maka di situ ada banyak sekali campaign atau gerakan-gerakan hemat energi. Yang mana di situ mungkin seringkali kita lihat mengabaikan aspek dari manusianya gitu. Nah, sebagai contoh apa kira-kira? Sebagai contoh misalkan tadi regulasi terkait dengan AC gitu ya. Regulasi dengan AC di situ konon saya pernah membaca gitu ya di kalau nggak salah di Fakultas Teknik juga atau mungkin di beberapa tempat di mana mereka menyarankan kontrol dari AC, temperatur AC itu adalah 28 derajat Celcius atau kalau nggak 28, 27 atau 26 gitu ya, sekitar segitu. Karena ketika temperatur dari AC itu dia terlalu dingin, maka di situ akan memboroskan energi. Penurunan suhu sekian derajat di situ akan berpengaruh terhadap energi cost-nya gitu ya, kenaikan daya dan konsumsi energi. Ya nggak salah sebenarnya ketika menggunakan menyarankan seperti itu, tapi kita perlu perhatikan juga bagaimana implikasi terhadap manusianya gitu ya. Jadi terutama mungkin kalau di negara barat, di Jepang gitu ya, saya tahu di sana mereka memiliki semacam kebijakan gitu ya untuk mengatasi krisis energi. Maka di musim panas itu mereka memiliki campaign namanya Cool Breeze ya. Cool Breeze di sini adalah terkait dengan penghematan energi. Gimana caranya agar daerah perkantoran yang mana di situ biasanya menggunakan AC itu biasanya dihimbau agar bisa sehemat mungkin terkait dengan penggunaan energinya. Termasuk tadi menyarankan bahwa temperatur dalam ruangan itu 28 derajat. Nah, 28 derajat Celcius itu mungkin teman-teman kalau bayangin ya lumayan panas sebenarnya, masih panas gitu ya. Nah, solusinya dari sisi aspek human-nya tentunya mereka nggak nyaman, masa nggak nyaman. Dan terutama misalkan di musim panas 28 derajat Celcius itu masih terasa masih panas gitu ya. Nah, solusinya apa? Dengan melihat adaptability dari manusia, akhirnya kan tidak hanya memberikan terkait dengan pengaturan temperatur, tapi juga cara berpakaian. Jadi ada semacam regulasi di mana di situ hasil riset juga dengan pertimbangan aspek human-nya. Nah, dengan aspek human bahwa kalau misalnya musim panas pakai pakaian yang dalam artian one piece gitu ya. One piece di sini maksudnya satu layer. Tidak harus pakai dasi, tidak usah pakai jas ataupun lengan panjang, tapi bisa lengan pendek, di mana di situ salah satunya adalah bisa menghemat energi dari sisi manusia pun juga masih bisa terlindungi seperti itu. Atau contoh lainnya adalah mungkin teman-teman tahu LED ya. Sekarang banyak lampu yang konon hemat energi. Nah, di mana itu salah satu solusi untuk energy shortage ya dengan LED atau light emitting diode. Jadi sekarang banyak lampu yang memang dari sisi energinya itu sangat hemat ya, LED ini. Jadi dia lumen yang dihasilkan itu bisa sampai mungkin 1000 lumen per wattnya, dan itu penggunaan energinya sangat-sangat hemat gitu ya. Tapi dari satu sisi ini tentunya ada aspek lain ya dari manusia yang kemudian terabaikan. Jadi LED di sini biasanya dari spektrum cahayanya itu akan banyak didominasi oleh cahaya warna biru. Nah, cahaya warna biru ini yang kemudian yang seperti saya bilang tadi di awal bahwa cahaya biru ini dia mensupres atau menahan laju produksi dari melatonin. Nah, ini dari sisi aspek manusianya pun juga akan terganggu. Nah, karena apa? Karena ya tadi ketika hormon melatonin ini terganggu, nah tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas tidur. Jadi misalnya sekarang mungkin banyak yang mengalami gitu ya kondisi kurang tidur, sleep disruption gitu ya. Salah satunya adalah karena aspek pencahayaan ini. Nah, solusinya gimana? Nah, solusinya adalah dengan bagaimana meminimalisir spektrum cahaya warna biru ini, sehingga di situ tidak
mengganggu dari kualitas video dari seorang ketika dia pakai LED. Nah, dari sisi decision maker gimana? Decision maker di sini kan berarti kan produk designer termasuk ya di salah satunya, atau produsen lampu. Nah, beberapa penelitian kalau nggak salah yang saya pernah berinteraksi itu adalah dengan Panasonic. Itu mereka punya satu riset center sendiri gitu ya terkait dengan lighting gitu ya. Mungkin di Philips itu juga ada gitu ya. Mereka mendesain lampu di mana lampu ini kemudian bisa lebih ya dengan menggunakan LED gitu ya, tapi secara siklus sirkadiannya itu bisa tetap terjaga dengan baik. Jadi, nah kira kan kemudian muncul lampu yang mana di situ bisa diset dari cahaya color temperatur warna putih gitu ya, jadi warna agak kuningan. Di mana di situ mencoba mengkaitkan bahwa spektrum cahaya yang dihasilkan itu agak berbeda. Jadi ketika dia cahaya lampu LED itu dia di set agak kekuningan, maka spektrum cahaya biru itu akan menjadi lebih sedikit dibandingkan spektrum cahaya merah. Nah, spektrum cahaya merah ini yang kemudian akan membantu untuk memproduksi melatoninnya. Nah, beberapa negara atau di Jepang ya, itu mereka sudah mulai mencoba mengaplikasikan terkait dengan lampu ini. Dan itu kemudian dikaitkan dengan green building. Nah, itu salah satu bagaimana ergonomi itu nanti bisa diaplikasikan. Jadi ergonomi di sini ya jadinya nggak cuma berpikir terkait dengan desain, terkait dengan kursi atau pos yang berhubungan dengan postur, tapi di situ kita pertimbangkan juga aspek dari human-nya secara fisiologis itu seperti apa. Itu yang pertama mungkin terkait dengan energi gitu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan gitu ya terkait dengan energi sotek dan di mana itu tetap bisa aspek manusianya itu masih bisa terjaga. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi bisa diulangi Mas Farudin tadi teknologi misalkan gadget Pak yang dia ada efeknya ke manusia, misalkan kan jadi kecanduan atau nanti ada yang dia matanya menjadi terkendala, itu yang terutama untuk anak-anak itu bagaimana meminimalisir atau mengurangi efek itu terhadap manusia. Ya itu yang mungkin ya PR kita bersama sih sekarang ya, bagaimana agar meminimalisir itu ya kayaknya ya, karena ya mau nggak mau akhirnya itu menjadi salah satu problem yang dihadapi mungkin hampir semua orang tua ya ketika terutama adanya itu ya pandemi, kemudian anak-anak mereka sekarang harus sekolah secara online gitu ya. Nah, online kan nggak semua orang akhirnya punya laptop ya. Nah, akhirnya penggunaannya adalah dengan menggunakan gadget atau handphone. Nah, ini yang kemudian menjadi permasalahan terkait dengan itu tadi kecanduan. Nah, bagaimana mengatasinya itu yang sampai saya mungkin masih dicari solusinya Mas, seperti itu kalau menurut saya ya gitu. Ada lagi mungkin korelasinya dengan gelombang otak Pak yang kecanduan itu sehingga menyebabkan ada ini, misalkan didiagnosis tidak sampai berubah atau ada cara terapi seperti apa, itu ada nggak ya? Belum pernah ini ada solusi. Saya belum pernah ini sih, tapi mungkin satu solusi kalau mungkin dari teman-teman psikologis itu ya, biasanya akan mencoba bagaimana terapinya adalah dengan mengalihkan itu aktivitas yang semula digital ke aktivitas yang mungkin lebih ke arah fisik. Nah sekarang itu kan gara-gara pandemi juga kan, ini bukan menyalahkan pandemi ya, karena pandemi juga itu kan akhirnya banyak anak-anak yang mereka harus stay di dalam rumah. Nah aktivitas fisiknya menjadi berkurang ya kan. Nah kalau ini jadi mungkin agak ke parenting ya. Saya masih ingat dulu waktu ya sempat ikutlah sekolah parenting gitu ya. Gimana caranya biar anak nggak kecanduan gadget ya, mengalihkan aktivitas yang semula di situ digital menjadi non digital. Jadi salah satu caranya ya itu tadi mengalihkan yang nggak meminimalisir interaksinya dengan gadget, tapi dengan dialihkan ke aktivitas yang tidak membutuhkan gadget tadi, entah itu reading, membaca, ataupun juga aktivitas
yang di situ mungkin lebih ke arah motorik anak gitu kan ya. Itu salah satu yang bisa dilakukan. Mungkin seperti itu. Ya semoga bisa menjawab ya Mas Farudin. Ada lagi mungkin? Nah ini yang kemudian mungkin erat kaitannya dengan ini ya, ergonomi di era industri 4.0 ya. Jadi kalau kita bahas atau kita lihat perkembangan industri, revolusi industri ya, selama ini kita lihat bahwa dalam perkembangannya teknologi itu berkembang dengan sistemnya adalah sifatnya adalah teknologi driven. Ada teknologi itu kemudian diimplementasikan. Aspek manusianya itu biasanya ya setelah ada teknologi tadi. Sama seperti tadi misalkan yang ditanyakan Mas Farudin ya, adanya teknologi kemudian anak-anak jadi kecanduan gadget. Nah itu kan sama aja ya, kita kaitkan dengan ada teknologi itu digunakan untuk misalkan membantu untuk proses learning ya, pembelajaran ya. Nah di situ yang kemudian aspek dari human yang kemudian diterabaikan gitu kan. Nah ini yang kemudian menjadi PR kita gitu ya dalam ergonomi, bahwa ya meskipun mungkin sekarang kita beralih ke era digital gitu ya, revolusi industri 4.0, nah aspek human-nya ini yang kemudian ternyata terabaikan. Padahal sementara ini mungkin kita masih berfokus pada ergonomi, kita berpikir bahwa kita masih harus deal dengan perbedaan antara human dengan teknologinya, atau bagaimana nanti manusia berinteraksi dengan teknologi dan seterusnya. Dan fokus kita banyak kan masih terbatas pada human differences ataupun human limitation. Padahal di era industri 4.0 mereka punya value bahwa beberapa hal terkait dengan industri 4.0 itu adalah terkait dengan competitive advantage. Jadi misalkan di setiap industri mereka bersaing untuk bisa meningkatkan kualitas dan produk mereka sehingga bisa berkompetisi antar satu sama lainnya. Mereka meningkatkan servisnya, layanannya gitu. Termasuk juga cost reduction atau penurunan biaya. Salah satunya adalah biaya terkait dengan labor cost. Jadi kalau misalkan di industri 3.0 ini cost untuk labor itu masih sangat tinggi. Nah di industri 4.0 itu banyak sekali mungkin sudah mulai terotomasi, kemudian kita sudah mengarah ke cyber physical system. Nah di sini cost reduction akan sudah mulai dijalankan, dan targetnya mereka ingin ada produktivitas. Nah di sini yang kemudian perlu di-linkkan antara ergonomics dengan industri 4.0 seperti apa. Artinya di sini peran manusia itu bukan berarti ketika setelah ada revolusi industri 4.0 ada teknologi IoT, cyber physical system, networking dan seterusnya, aspek manusia jadi terabaikan. Nggak gitu juga, karena justru itu peran manusia menjadi sentral di sini. Gimana impact-nya terhadap manusia, gimana nanti manusia itu bisa dengan mudah berinteraksi dengan cyber physical system misalnya, atau bagaimana nanti manusia dia harus berhadapan dengan disruption teknologi yang ada, seperti itu. Nah makanya kalau misalkan kita perhatikan ya, di kita itu mungkin masih fokus pada revolusi industri 4.0, tapi kalau kita lihat di luar, misal di Jerman gitu ya, mereka sudah ke arah industri 5.0. Jadi mungkin teman-teman kalau sudah mulai browsing gitu ya, browsing atau kata kunci misalkan industri 5.0 gitu ya. Industri 5.0 ini mungkin agak berbeda dengan Society 5.0 yang dicanangkan oleh Abe Hiroshi kan ya, Abe Shinzo ya, Perdana Menterinya Jepang tahun 2019 kalau nggak salah, 2019 mereka sudah mencanangkan yang namanya Society 5.0, di mana dengan teknologi itu di situ manusia, teknologi yang ada itu sudah diarahkan untuk bagaimana bisa membantu manusia, seperti itu. Nah itu agak berbeda dengan industri 4.0. Teman-teman mungkin bisa coba
membuka ini ya, saya coba share linknya gitu ya. Jadi di Eropa sana itu mereka sudah ada yang namanya Industri 5.0, di mana salah satu fokusnya itu adalah bagaimana kemudian manusia itu menjadi salah satu aspek poin pentingnya gitu ya. Jadi ini saya share linknya, mungkin kok nanti. Jadi kalau misalkan di Industri 4.0 itu mereka secara spesifik itu pada research, inovasi dan berkaitan dengan IoT, kemudian networking. Nah di sini Industri 5.0 itu sudah mulai ke arah sustainability, human centric dan juga resilient dalam industri itu seperti apa. Jadi aspek dari human itu kemudian menjadi hal yang penting, di mana targetnya adalah bisa memberikan benefit gak cuma dari sisi industri saja, tapi juga untuk worker, pekerjanya, dan juga society. Ya. Jadi kaitannya dengan Industri 5.0 gitu ya. Mulai mengadopsi terkait dengan human-centric approach-nya dalam teknologi digital, misalkan. Jadi misalkan ada AI, di situ mulai diaplikasikan atau diimplementasikan bagaimana human-centered approach ini dimasukkan. Termasuk juga nanti kaitannya dengan ketika manusia atau pekerja lah, dia berinteraksi dengan digital technology, berarti di situ ada kaitannya dengan upscaling dan rescaling dari pekerja, sehingga mereka bisa berinteraksi dengan baik dengan digital sistemnya. Seperti itu. Jadi di sini arahnya itu udah ke arah human-centric gitu ya. Kalau di 4.0 itu banyak kan mereka mulai menganggap manusia itu nggak penting. Padahal sebenarnya di sini ada aspek dari human-nya. Bagaimana human intelligence, human resource-nya atau kognitif itu kemudian diimplementasikan dalam sistem. Seperti itu. Jadi ini kembali ke menjawab di sini bahwa selama ini teknologi itu kan perkembangan teknologi itu adalah ke arah teknologi driven. Sementara di industri 5.0 itu adalah aim-nya itu adalah untuk mensupport human-nya. Jadi bagaimana mereka bisa membantu manusia seperti itu. Jadi bukan sekedar mengeliminasi atau replace, menggantikan manusia gitu ya. Tapi di sini lebih karena bagaimana itu nanti bisa membantu manusia seperti itu. Dan kaitannya dengan bagaimana mengoptimalkan atau membalancekan antara efisiensi dan produktivitas. Ini yang seringkali miss gitu ya ketika kita bicara terkait dengan industri 4.0. Jadi di Eropa sana itu mereka sudah mempertimbangkan gitu, aspek dari human-nya bagaimana. Maka di situ kemudian diarahkan ke arah industri 5.0 atau human centric-nya. Nah, sebelum ya kita mungkin bisa belum masuk ke sana gitu ya, tapi lebih ke arah kita mungkin coba mengutilisasikan industri 4.0 itu seperti apa. Di mana industri 4.0 ini sebenarnya adalah kita gunakan untuk mengenhance kapabilitas dari manusia. Yang semula misalkan kita tahu bahwa beberapa aktivitas mungkin di industri atau di manufacturing itu banyak aktivitas yang dilakukan secara manual handling. Seperti teman-teman lihat di sini gitu ya. Nah, dalam perkembangannya industri 4.0 itu kemudian digunakan untuk membantu gitu ya, membantu manusia. Artinya misalkan dengan exoskeleton handling. Jadi yang semula di situ ergonomi yang dulu itu kita fokusnya gimana cara ngangkatnya agar low back pain ini tidak terjadi. Kayaknya teman-teman mungkin pernah lihat ya atau pernah mendengar atau belajar bahwa postur yang baik ketika mengangkat itu harusnya dia jongkok sehingga posisi dari punggung bagian belakang itu tidak mengalami cedera. Nah, kemudian kan dengan industri 4.0 ini kemudian dikembangkan teknologi exoskeleton. Gitu. Atau mungkin secara kognitif. Kognitif di sini ternyata ada banyak sekali perubahan gitu ya.
Jadi yang semula dulu kalau misalkan ada permasalahan di situ, kita coba lihat ke user manualnya. Jadi kita benar-benar sangat bergantung pada user manual ketika ada permasalahan. Kita mencari solusi dari permasalahan, troubleshootingnya seperti apa, ya udah kita buka user manualnya yang sangat tebal sekali. Ya. Nah, kemudian ada perkembangan teknologi yang namanya, yang teman-teman pernah dengar, AR gitu ya, augmented reality. Nah, AR di sini tentunya akan sangat membantu sekali gitu ya, mengurangi effort dari user gitu ya, ketika dia harus membuka user manual untuk mencari troubleshooting, tapi dengan cara melakukan scanning menggunakan gadget gitu ya, kita bisa tahu permasalahannya seperti ini. Nah, ini yang kemudian di satu sisi memang memberikan manfaat bagi user ya, membantu secara kognitif, tapi dalam beberapa case gitu ya, kemarin saya sempat juga ngobrol-ngobrol gitu ya dengan orang dari Nasmoko ya, mungkin teman-teman tahu Nasmoko, bengkel Toyota ya, di Jalan Magelang sana. Itu salah satu manajernya itu bercerita bahwa operator sekarang itu meskipun sangat terbantu dengan adanya AR ini, ternyata mereka mengalami kendala. Sense untuk menemukan permasalahan itu sangat berbeda jauh dengan operator zaman dulu, yang mana mereka lebih tergantung pada user manual. Karena apa? Dengan adanya otomasi ini ternyata berpengaruh terhadap sense dari human-nya, seperti itu. Sense dari kapabilitas ketika dia berusaha untuk menemukan permasalahan, ketika ya operator itu dia harus melakukan perbaikan terhadap mesin misalkan. Itu. Ya, goal dari Industri 4.0 ini, selain dia mengutilize untuk mengenhance kapabilitas dari manusia, ini tentunya adalah bisa meningkatkan safety dan health-nya, kemudian meningkatkan produktivitas. Ini erat kaitannya juga tadi di sini ya. Value-nya dari Industri 4.0 adalah meningkatkan produktivitas dan juga kepuasan dari user, seperti itu. Nah, selain dua hal ini ya, adanya Industri 4.0 ini kemudian juga meningkatkan atau mengenhance kapabilitas dari manusia. Baik itu berkaitan dengan ketika mereka ya, operator itu dia berinteraksi dengan komputer control system ataupun juga collaborative cobots gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadikan manusia sekarang itu bukan lagi operator manual, tapi sudah ke arah kolaboratif operator. Karena operator di sini sudah berinteraksi dengan sistem yang lebih canggih lagi, seperti itu. Atau adanya exoskeleton, jadi penggunaan tadi ya, di sini alat bantu yang mengenhance kapabilitas manusia tadi, ini kemudian menjadikan super strength operator. Jadi mungkin kalau kita ngikutin ini ya, ada yang ngikutin Marvel, Iron Man gitu ya. Iron Man ini salah satu contoh dari bagaimana operator dia berinteraksi dengan exoskeleton. Nah, dulu mungkin kesannya kayaknya mustahil gitu ya, hanya terjadi di film saja atau dalam imajinasi Marvel gitu ya. Tapi ternyata sekarang dengan adanya exoskeleton yang mulai banyak dikembangkan, ini bisa menjadikan operator jadi super strength gitu. Orang yang dia dengan kapabilitas yang rendah, entah itu mungkin dia memiliki kelemahan dalam otot ataupun tulang, maka dengan adanya exoskeleton ini sangat membantu aktivitas kerja mereka. Atau sekarang di antara kita mungkin ada juga yang pakai wearable tracker, smartwatch gitu ya. Nah, smartwatch ini kemudian menjadikan operator ini menjadi semacam super healthy operator. Kenapa dikatakan super healthy operator? Karena di sini seorang pekerja dengan adanya smartwatch tadi atau mungkin wearable tracker tadi, itu mereka bisa monitor kapabilitas kondisi kesehatan mereka. Dengan adanya wearable tracker ini, mereka bisa mengatur kapan mereka misalkan harus
mengatur tingkat workload-nya. Jadi mereka lebih health lagi. Atau bisa juga kalau smart wearable tracker itu kan nggak cuma ini ya, lihat dengan kondisi kesehatan dia seperti apa, tapi juga lebih membuat misalkan manusia sekarang itu bisa lebih aware terkait dengan kesehatannya seperti apa. Nah, ini ada kaitannya dengan bagaimana manusia itu dia berinteraksi dengan wearable tracker. Jadi salah satu teknologi yang dia memanfaatkan Industri 4.0. Atau sekarang juga ya, ada AR tadi yang saya sampaikan. Ada VR, ada IPA atau IPA ya. IPA itu Intelligent Personal Assistant, seperti misalkan Siri, atau Alexa, Google Assistant, atau voice command. Ini menjadikan operator ini menjadi smarter operator. Nah, ini adalah bagaimana kapabilitas manusia yang dia dibantu atau didukung dengan adanya teknologi Industri 4.0 atau teknologi 4.0 seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira bagaimana peran ergonomi ini di Industri 4.0 kalau misalkan kita sudah berkolaborasi dengan komputer atau manusia menjadi super strange atau manusia operator menjadi lebih smart dengan adanya AR atau VR ataupun juga voice command dan IPA atau dengan adanya wearable tracker biasanya operator dia menjadi lebih sehat, healthier. Nah, gimana role-nya? Nah, mungkin teman-teman punya perhatikan ya, ketika manusia dalam satu sistem itu dia berinteraksi dengan teknologi yang ada, entah itu dia sebagai ini tadi ya, collaborative operator. Role dari manusia itu mungkin kita tahu, oh sekarang ya manusia aktif saja dia melakukan monitoring atau controlling. Nah, kalau kita lihat dari tasnya sendiri, tas dari human operator itu tentunya ada dua hal, yaitu tas yang sifatnya adalah rutin. Ini tentunya adalah rule based, berbasis dengan rule atau peraturan atau SOP ya. Ketika dia melakukan monitoring, ketika dia melakukan controlling task, dia harus berbasis pada SOP. Ini salah satu hal yang rutin. Tapi seringkali yang kita abaikan itu adalah bahwa operator ini mereka memiliki pekerjaan yang sifatnya adalah non-rutin. Non-rutin di sini artinya adalah bagaimana dia melakukan aktivitas terkait dengan ketika ada kondisi yang sifatnya abnormal. Kalau normal condition ini mungkin masih relate dengan rutinitasnya ini. Tapi ketika misalkan dalam sistem itu terjadi kondisi yang abnormal, maka di situ dia harus melakukan monitoring terkait dengan kira-kira ketika ada permasalahan atau kerusakan ya, apa yang harus dilakukan. Ya. Apakah dia harus bisa saja dia ngikutin SOP, tapi seringkali ini belum tentu ada di SOP. Sementara SOP yang ada itu mungkin sudah mulai tergeserkan oleh AR seperti itu. Atau misalkan mereka harus mencoba melakukan perceiving gitu ya, menginterpretasikan bagaimana apa yang terjadi gitu ya ketika ada kondisi abnormal yang ada dalam sistem. Dicoba dibandingkan dengan kondisi normalnya. Nah, ini yang kemudian salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan gitu ya. Ketika normal condition ada emergency ya udah kita ikutin SOP-nya. Ketika out of control, nah ini knowledge based behavior yang mana itu banyak tergantikan oleh komputer, tergantikan oleh sistem, ini yang kemudian menurunkan problem solving skill-nya. Nah, makanya di sini mungkin perlu beberapa hal yang terkait dengan ergonomics itu adalah kaitan dengan team based collaboration. Nah, kolaborasi ini yang kemudian salah satu hal yang penting gitu ya dalam Industri 4.0. Bagaimana inovasi itu bisa dimunculkan dengan cara misal terkait dengan kolaborasi ataupun juga program-program terkait dengan tentunya butuh spesifik training. Makanya salah satu hal mungkin ya teman-teman kalau belajar terkait dengan ergonomi kognitif, di situ ada salah satu poin yang terkait dengan situational awareness. Bagaimana situational awareness ini dia sangat menjadi penting gitu ya dalam decision making yang ada dalam sistem. Ya, kurang lebih mungkin seperti itu ya bahasan kita mungkin terkait dengan ergonomics gitu ya. Bagaimana ergonomi ini kemudian
diimplementasikan dalam industri 4.0. Jadi bukan berarti ergonomics ini akan berhenti gitu ya dengan adanya teknologi. Bahkan mungkin di Eropa di situ mereka sudah mengarah ke industri 5.0 seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan mungkin dari teman-teman, ada pertanyaan? Terus saya persilakan jika mungkin ada yang belum jelas dari penjelasan saya, mungkin bisa di unmute atau bisa juga raise hand ataupun juga bisa mengetikkan di chat gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, di kolom chat. Oke, Mbak Arbaina ya. Bagaimana perbedaan atau batasan ergonomik kognitif teknik industri dengan psikologi apa gitu ya? Bedanya apa antara psikologi sama ergonomi kognitif di teknik industri? Ada yang tahu mungkin? Ya, mungkin kalau kita kaitkan dengan kognitif ya, di psikologi sama di teknik industri atau ergonomik seperti apa gitu ya. Di psikologi itu biasanya lebih ke arah terkait dengan behavioral kognitif gitu ya, terkait dengan behavior atau perilaku. Jadi mungkin sebagian besar penelitian yang ada di sana itu lebih ke arah pendekatan terkait dengan perilaku. Tapi di sini kalau kita bicara terkait dengan ergonomi kognitif, maka di situ selain terkait dengan perilaku atau kognitif proses kognitif, maka di situ kita juga kaitkan dengan bagaimana intervensi yang bisa didesain dari sisi orang engineering ketika dia berkaitan dengan permasalahan-permasalahan berhubungan dengan kognitif, seperti itu. Misal kita bicara terkait dengan sekarang itu kan kalau di HCI ya, Human Computer Interaction ya. Nah, kita mungkin pernah dengar istilah yang sangat populer sekarang ini UX ya, User Experience. Di mana user experience di situ ada orang psikologi yang masuk ke sana, yang mereka belajar terkait dengan persepsi, bagaimana persepsi itu nanti terjadi ketika manusia berinteraksi. Nah, dalam psikologi di situ mereka mungkin lebih fokus pada bagaimana mereka mempersepsikan itu. Teman-teman mungkin akan belajar terkait dengan prinsip-prinsip desain, di mana di situ ada aspek kognitif dan seterusnya. Nah, ergonomi kognitif di situ mungkin akan lebih fokus pada kaitannya dengan bagaimana aspek kognitif tadi itu nanti dikaitkan dalam atau diimplementasikan dalam desain. Jadi seperti misalkan dalam teori psikologi mungkin kita pernah dengar istilah terkait dengan ini ya, gestalt gitu ya. Terkait dengan cognitive load gitu ya, ketika seseorang berinteraksi dengan ada banyak sekali tombol, ya kan? Nah, di mana targetnya adalah minimalisir itu, makanya ada simplifikasi desain. Nah, dari sini kemudian kalau orang teknik industri gimana? Ya, teknik industri adalah bagaimana itu mengimplementasikan teori psikologi itu dalam desain. Kalau orang psikologi itu mereka nggak sampai ke desain. Tapi kalau teknik industri di situ mungkin akan lebih fokus lagi ke implementasinya dalam desain itu seperti apa. Seperti itu mungkin bisa saya indikan. Ada lagi mungkin dari teman-teman di sini yang ingin ditanyakan? Pak mau nanya tentang standar ergonomi itu, misalkan di setiap negara atau setiap benua ada yang beda, itu basicnya seperti apa dan bagaimana? Mungkin ada standar Eropa, ada standar Amerika, seperti apa ya Pak? Mohon basicnya dari mana ya? Jadi ya kalau secara internasional sendiri mereka biasanya ada ISO. Ada beberapa ISO yang mana di situ sudah mencoba mengimplementasikan terkait dengan faktor ergonomik. Sebagai contoh misalkan, saya tadi sempat kebetulan buka ini ya, ISO 7520 ya. ISO 7520 ini terkait dengan ergonomics untuk
bagaimana interaksi antara manusia dengan sistem. Itu standar internasional yang baru dikenalkan sekitar tahun 2019 gitu ya. Jadi di situ memberikan rekomendasi terkait dengan prinsip-prinsip human centered design dalam life cycle gitu ya, siklus hidup dari interaksi dengan komputer ataupun terutama dengan komputer gitu ya, dengan website atau dengan kontrol sistem software dan seterusnya. Itu dari sisi secara internasional. Nah kemudian kalau nggak salah di Eropa sendiri mereka juga punya EN deh, European Standard yang mungkin akan berbeda sendiri. Nah, kenapa kok bisa beda gitu ya? Karena kenapa kok bisa beda? Di Indonesia mungkin ada BSN, Badan Standar Nasional. Saya nggak tahu kalau BSN udah merambah ke area ergonomics atau belum. Gitu ya. Nah, bisa jadi mungkin pertama antara negara satu dengan negara yang lain ya itu pastinya mereka punya ini ya, bukan kebijakan tapi mereka memiliki perbedaan gitu ya terkait dengan penggunaan ataupun juga ya terkait dengan individual differences sebenarnya sih. Jadi produk yang katakanlah didesain untuk Eropa itu belum tentu juga dia comply dengan yang ada di Indonesia misalkan atau mungkin yang ada di Jepang atau di Eropa sana, di Amerika. Makanya di situ bisa jadi ada standar-standar yang kemudian hanya berlaku untuk area-area negara-negara tertentu saja. Gitu ya. Salah satu aspeknya, pertimbangannya adalah itu tadi aspek bahwa ada individual differences yang berlaku gitu ya terkait dengan bagaimana manusia itu nanti berinteraksi. Namun secara general di situ ISO tentunya akan memiliki aturan sendiri gitu ya. Di mana aturan itu mungkin akan didetailkan lagi lebih jauh di standar yang ada. Sebagai contoh misalkan kebetulan saya orang ini ya kayak dengan ergonomika lingkungan, bukan thermal gitu ya. ISO mereka sudah punya standar tersendiri terkait dengan desain lingkungan thermal. Namun di beberapa negara itu ada juga yang mereka Amerika gitu ya, mereka punya standar sendiri. Seperti misalkan ACGIH yang sama-sama dia berkaitan dengan thermal environment, tapi dia mencoba mengaplikasikan untuk orang di Amerika sana seperti apa. Tentunya dengan pertimbangan bahwa ada aspek-aspek fisiologis ataupun psikologi yang berbeda meskipun itu sudah didefine di internasional sana seperti itu. Gitu. Ada lagi mungkin? Terima kasih Pak. Sama-sama Mas. Kalau nggak ada mungkin saya bisa cukupkan sampai di sini ya. Ini ada titipan juga dari, mungkin teman-teman sudah dapat dari si master ya. Jadi ada request gitu ya untuk mengisi survei mata kuliah. Jadi mungkin untuk mata kuliah ini berarti terkait dengan ini ya materi yang disampaikan Pak Bagio gitu ya. Untuk KTI karena secara general koordinatornya adalah Pak Bagio. Sebentar saya share linknya, mungkin teman-teman bisa mengisikannya. Sebentar, masih saya coba loading untuk membukanya. Ini teman-teman silakan membuka link berikut kemudian mengisikan surveinya. Ya, jangan lupa untuk mengisi surveinya ya. Kemudian ya semoga sukses untuk UTS-nya ya.